laut itu terlihat tenang. Permukaannya memantulkan cahaya matahari seperti biasa. Kapal dagang berlalu lalang tanpa suara, dan nelayan masih berangkat setiap pagi seperti tidak ada yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, sebuah perang sedang berlangsung. Bukan perang dengan dentuman meriam atau hujan rudal, melainkan perang yang bergerak perlahan, senyap, dan nyaris tak terlihat. Inilah Laut Cina Selatan, tempat di mana konflik besar dunia tidak dimulai dengan tembakan, tetapi dengan peta, klaim, dan kehadiran. Selama bertahun-tahun, dunia melihat perang sebagai sesuatu yang dramatis. Ada deklarasi, ada garis depan, ada hari pertama dan hari terakhir. Namun, abad ke-21 mengubah semuanya. Perang hari ini tidak selalu mengandalkan senjata. Ia bisa berjalan tanpa korban langsung, tanpa kehancuran kota, bahkan tanpa perhatian publik yang luas. Laut Cina Selatan adalah contoh paling nyata dari perubahan itu. Disinilah kekuatan besar dunia saling berhadapan tanpa benar-benar berperang, namun juga tanpa pernah benar-benar berdamai. Laut Cina Selatan bukan sekadar bentangan air asin di Asia Tenggara. Ia adalah urat nadi perdagangan global. Hampir sepertiga perdagangan dunia melewati jalur ini. Minyak dari Timur Tengah, gas alam, bahan pangan, komponen elektronik, dan barang konsumsi dunia bergerak melalui perairan ini setiap hari. Jika jalur ini terganggu, ekonomi global akan langsung merasakan dampaknya. Harga energi melonjak, rantai pasok terputus, dan stabilitas dunia terguncang. Inilah alasan mengapa laut ini terlalu penting untuk diabaikan dan terlalu strategis untuk dibiarkan netral. Masalah bermula dari peta, sebuah garis putus-putus berbentuk lengkungan besar yang dikenal sebagai Nine Dash Line. Garis ini diklaim oleh China sebagai batas historis wilayahnya di Laut Cina Selatan. Klaim ini mencakup hampir seluruh laut, memotong wilayah yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Di atas kertas hukum internasional, klaim ini tidak diakui. Namun dalam realitas geopolitik, hukum seringkali kalah oleh kekuatan. Dan China memiliki kekuatan untuk mengubah klaim menjadi kehadiran nyata. Alih-alih mengirim armada perang secara terbuka, China memilih pendekatan yang lebih halus. Kapal penjaga pantai berpatroli, kapal nelayan yang terorganisir bergerak bersama, seringkali dieskort. Pulau-pulau kecil direklamasi secara bertahap. Karang yang sebelumnya tenggelam di bawah permukaan laut diubah menjadi daratan buatan. Landasan pacu dibangun, radar dipasang, pangkalan militer muncul dari pasir dan beton. Semua ini dilakukan tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Inilah inti dari perang tanpa tembakan. Fakta di lapangan diubah sedikit demi sedikit sampai dunia terbiasa. Ketika protes datang, perubahan sudah terlanjur terjadi. Ketika pernyataan keras dikeluarkan, pangkalan sudah berdiri. Dan ketika dunia menyadari skala perubahan itu, semuanya terasa terlambat. Tidak ada momen tunggal yang bisa disebut sebagai awal perang, karena perang itu tidak pernah diumumkan. Negara-negara Asia Tenggara berada dalam posisi yang sulit. Mereka menyadari ancaman terhadap kedaulatan dan hak maritim mereka, namun juga sangat bergantung pada hubungan ekonomi dengan China. Melawan secara terbuka berarti mempertaruhkan stabilitas nasional. Diam berarti perlahan kehilangan ruang gerak. Vietnam memilih memperkuat militernya dan mempertahankan sikap keras. Filipina membawa sengketa ke pengadilan internasional dan memenangkan putusan, namun putusan itu tidak pernah benar-benar ditegakkan. Malaysia dan Brunei cenderung memilih diplomasi sunyi, berharap ketegangan tidak meningkat. ASEAN yang seharusnya menjadi suara kolektif kawasan seringkali terjebak dalam perbedaan kepentingan internal.
Ketika satu negara ingin bersikap tegas, negara lain memilih berhati-hati. Ketika satu suara meninggi, suara lain meredamnya. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan besar yang bergerak paling konsisten akan selalu unggul, dan China memahami itu dengan sangat baik. Amerika Serikat hadir sebagai aktor eksternal yang tidak mengklaim wilayah tetapi menolak dominasi tunggal. Dengan dalih kebebasan navigasi, kapal perang Amerika berlayar dekat wilayah yang diklaim China. Pesan yang ingin disampaikan sederhana namun tegas. Laut ini bukan milik satu negara. Namun kehadiran Amerika juga bukan tanpa kepentingan. Laut Cina Selatan adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Jika China menguasai laut ini sepenuhnya, posisi Amerika sebagai kekuatan global akan terguncang. Pertemuan antara kapal China dan kapal Amerika di laut terbuka bukanlah pertemuan biasa. Itu adalah dialog tanpa kata, adu nyali tanpa suara. Jarak diukur dalam meter, kesalahan diukur dalam detik. Satu manuver yang salah bisa berubah menjadi insiden internasional, namun kedua pihak memahami batasnya. Mereka saling menguji, bukan untuk menembak, tetapi untuk melihat sejauh mana lawan berani melangkah. Indonesia sering dipandang sebagai pihak di luar konflik utama, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Perairan Natuna berada di tepi klaim China. Menurut hukum internasional, wilayah ini adalah bagian sah dari Indonesia dan bukan wilayah sengketa. Namun kapal asing tetap masuk dan ketegangan tetap muncul. Indonesia harus memainkan peran yang sangat hati-hati. Terlalu lunak akan dianggap lemah, terlalu keras beresiko memicu eskalasi. Dalam perang tanpa tembakan, ketegasan diplomatik dan kehadiran terbatas menjadi senjata utama. Mengapa perang ini belum meledak hingga sekarang? Karena semua pihak masih mendapatkan sesuatu dari ketegangan yang terkendali. China terus memperluas pengaruh tanpa harus membayar harga perang terbuka. Amerika menjaga kehadiran dan perannya sebagai penyeimbang tanpa mengorbankan stabilitas global. Negara-negara kecil mendapatkan ruang manuver meskipun terbatas, berharap konflik tidak meningkat. Status quo ini rapuh, namun menguntungkan, dan geopolitik seringkali memilih kondisi rapuh yang menguntungkan daripada perubahan besar yang penuh resiko. Namun sejarah tidak pernah berhenti di titik keseimbangan yang rapuh. Ketegangan yang dipelihara terlalu lama akan mencari jalan keluar, entah melalui kesepakatan besar atau melalui krisis tak terduga. Laut Cina Selatan bukan sekadar konflik hari ini, tetapi pertaruhan tentang masa depan Asia. Siapa yang mengendalikan jalur perdagangan, siapa yang menetapkan aturan, dan siapa yang menentukan batas pengaruh. Perang modern tidak selalu dimulai dengan suara ledakan. Kadang-kadang ia bermula dari peta yang digambar ulang, dengan kapal yang berlayar sedikit lebih jauh dari biasanya, dengan pulau yang muncul dari laut tanpa pernah diumumkan. Laut Cina Selatan mengajarkan kita bahwa di dunia hari ini, perang bisa berlangsung lama sebelum dunia menyadarinya, dan ketika kesadaran itu datang, medan perangnya mungkin sudah terbentuk sepenuhnya. Laut itu masih terlihat tenang, ombak masih bergerak perlahan, dan kapal dagang masih melintas seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, sebuah pertandingan besar sedang berjalan, bukan tentang siapa yang menembak lebih dulu, tetapi tentang siapa yang bertahan lebih lama, siapa yang menguasai ruang, dan siapa yang akhirnya menentukan masa depan kawasan. Inilah perang yang sudah bermulai, tanpa tembakan, tanpa deklarasi, namun dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan.